Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas satu gamepad baru ya dari Rexus, dan ini bisa dibilang budget dibandingin sama Daxa Borion dan juga Daxa Adiron yang kemarin sempat gue bahas. Jadi ini tuh satu level di bawahnya lah bisa dibilang. Nah, untuk pricingnya sendiri dia itu ada di 499.000 ya, di 500 ribuan, dan ini tuh namanya Rexus Gladius GX 450, dan yang edisi ini cukup spesial ya, karena di sini tuh mereka collab sama Attack on Titan. Jadi kalau kalian wibu, harusnya kalian tahu ya. Sayangnya gue bukan wibu sih. Nah, jadi secara desain itu ngebawa desainnya Attack on Titan lah bisa dibilang, dan spesifiknya di GX 450 ini tuh dia ngebawa Eren Yeager ya sebagai main karakternya. Ini kalau misalnya lihat ada Erennya, terus ada apa namanya kayak logo divisinya si Eren ya. Gue lupa ini sebutnya apa ya. Gue udah lama juga nggak nonton, gue lupa juga gitu ya. Dan di bagian face buttonnya juga sama ya. Segitiga kotak bullet X-nya itu ornamen-ornamen organisasinya itulah, gue lupa pokoknya. Ya pokoknya kayak gitu. Terus ada logo Attack on Titan-nya, dan ya boxnya pun juga ada Attack on Titan-nya lah. Dan spoiler, secara fitur menurut gue ini udah cukup-cukup aja buat gamepad di harga 500.000 pas ya, atau sebenarnya 500.000 ke bawah dikit sih ya. Dan ini langsung aja gue bahas kira-kira gamepad ini kayak gimana. Nah, buat layoutnya menurut gue lumayan unik ya, karena dia itu layoutnya layout Xbox, tapi face buttonnya face button PS. Jadi segitiga kotak bulat sama X, jadi unik. Terus di bagian tengahnya juga ada touchpad-nya, jadi kalau kalian mau main game PS4, itu juga bisa dipakai. Terus secara ergonomis, dia ini kurang lebih mirip sama stick Xbox ya sebenarnya, feel-nya di tangan. Cuman menurut gue dia ini rada sedikit lebih curvy di bagian sampingnya. Kalau di Xbox tuh berasa lebih lurus gitu, cuman ini lebih melengkung. Jadi gue nggak ada isu juga, secara ergonomis masih lumayan mirip. Buttonnya semuanya gampang di-reach semua ya, face button, analog, D-pad, semuanya gampang di-reach. Bumper-bumper sampai triggernya pun juga gampang di-reach, jadi nggak ada masalah. Cuman di bagian R1 sama L1-nya, karena dia itu pakai sistem tuas yang kayak ada di iOS Pro, jadi otomatis mencetnya di bagian ujung atas ini kerasa sedikit lebih berat dibandingkan di bagian ujung sebelah luarnya gitu ya. Cuman gak ada masalah, masih bisa dipencet, bukan yang sampai nggak bisa kepencet gitu, cuma sedikit lebih berat aja. Terus di bagian belakangnya dia ada back button ya di bagian sini, dan cukup gampang di reach menurut gua, dan nggak gampang bikin kepencet juga selama pengalaman gua pakai ini. Dan dia bisa diprogram juga pakai shortcut, itu ada di buku manual, jadi jangan lupa buat dibaca. Terus buat triggernya, feel-nya gue suka karena pas banget, nggak yang berat, nggak yang ringan banget juga. Jadi buat main game balapan, kalau misalnya kita mau pencet setengah gas gitu ya, atau mau ngerem dikit-dikit, dipencet dikit doang, itu dia juga bisa gitu. Jadi ya gue nggak ada masalah buat main game racing, triggernya mantap menurut gue. Terus dia ada fitur trigger lock-nya juga, jadi kalau kalian main game FPS pengen lebih deket mencetnya, itu juga bisa pakai trigger lock. Terus trigger lock-nya menurut gue nggak kependekan secara travelnya menurut gue cukup pas, tapi ini preferensi juga ya. Kadang ada yang suka pendek banget, kadang ada yang suka masih ada travelnya dikit baru ke input gitu ya. Cuman kalau gue lebih suka yang masih ada travelnya dikit sih, biar nggak gampang kepencet juga gitu. Terus buat buttonnya semuanya ini membran, mulai dari face button, D-pad itu semuanya membran. Tapi untuk face buttonnya menurut gue meskipun membran, tapi dia tactile banget ya, nggak kayak King Kong 3 Max yang waktu itu pernah gue beli ya, dan itu mendem menurut gue si King Kong 3 Max. Cuman di sini tactile banget sih menurut gue, jadi enak. Terus untuk D-padnya sendiri dia feel-nya juga masih membran, dan enaknya sih dia setiap arahnya itu berasa gitu, apa namanya, kita udah input yang mana dengan presisi gitu. Jadi ya gue cukup senang di PT kayak gini, dan gue udah pakai main Tekken juga. Kebetulan gue main Mishima, suka input EWGF, dan inputnya so far nggak ada masalah. Cuman perlu penyesuaian sedikit doang, udah bisa dengan nyaman gue input EWGF ya. Jadi ya buat main Tekken, D-padnya enak, face buttonnya juga tactile, mantap. Nah, terus fitur selanjutnya itu dia D-padnya bisa diganti ya, dan kita ada dapat ekstra 2 spare lagi, beda bentuk aja, jadi kan bisa pakai sesuai sama selera kalian aja. Kalau gue lebih suka pakai yang bawaan. Terus buat analog sama triggernya dia udah Hall effect, jadi udah aman dari drifting atau error, dan lebih presisi juga sama potensio biasa kan. Dan dia di bagian analognya pinggirnya juga udah di coating, karena dia ada diffuser LED-nya, jadi cukup smooth pergerakannya. Dan so far gue nggak ngerasain ada dead zone. Dan buat circularity-nya dia bentuknya itu full bullet ya, dengan error cuma 0, sekian, jadi bagus. Dan gue nggak ngelihat dia ini bisa diganti ke kotak ya, kecuali pakai aplikasi third party mungkin baru bisa diganti. Cuman untuk bawaannya sendiri mereka nggak ngasih opsi untuk ganti ke yang rectangular atau yang kotak bentuknya. Pokoknya untuk analognya aman-aman aja menurut gue. Terus dia juga punya fitur Gyro 6 axis, dan dia ini untuk cara nyalainnya ya, kalau misalkan main di Steam tinggal nyalain settingan di Steam aja ke Gyro, dan dia langsung ke-detect juga gyronya, dan tinggal assign button aja kira-kira buat nyalain gyronya yang mana gitu. Dan gue coba di Stellar Blade, menurut gue gyronya enak gitu ya, karena waktu itu gue sempat cobain
kayak di Vader 4 Pro itu kurang apa ya, terlalu sensitif dan terlalu brutal ya. Tapi di sini santai banget gironya, jadi kayak gue tetap masih punya kontrol gitu. Kalau misalnya gue lagi geser-geser kamera, menurut gue lebih enak aja, nggak terlalu sensitif gitu. Cuman balik lagi nih preferensi juga, karena gue nggak gitu sering pakai giro, jadi gue nggak bisa ngasih tahu kira-kira giro yang enak itu justru yang lebih sensitif atau enggak gitu. Cuma menurut gue lebih nyaman di sini. Terus koneksinya dia ada Bluetooth sama wired, dan secara latency dan polling rate dia tuh di 250 Hz ya dua-duanya, dan secara latency pun juga lumayan mirip-mirip gitu ya. Jadi gue no issue juga selama gue pakai buat main game-game story kayak Stellar Blade, kayak Spider-Man 2 gitu-gitu ya, itu aman banget. Gue pakai buat Forza, gue pakai buat Tekken, itu no issue juga. Gue nggak ngerasa ada delay atau apapun. Jadi buat main game-game yang cukup casual gitu ya, gue rasa sih nggak ada masalah selama gue pakai. Kecuali kalau kalian lumayan picky, kalian main game FPS kompetitif gitu kayak Apex atau apa yang butuh presisi atau polling rate yang rasanya lebih tinggi, ya ini gamepad bukan buat itu. Terus buat compatibility-nya dia bisa dipakai di PC, PS3, PS4, Android, iOS, sama Nintendo Switch. Cuman karena di sini gue cuman punya PC sama Android, dia works well, nggak ada masalah. Buat di PC sendiri dia auto kebacanya sebagai DualShock 4, terus dia ada headphone jack juga. Ini kalau misalnya kalian pakai di mode wired, dia baru kepake di PC. Dan ya secara koneksi dia udah cukup kayak standar gamepad-gamepad zaman sekarang lah. Dan ya gue rasa itu aja sih soal Rexus Gladius GX 450 yang collab sama Attack on Titan ini ya. Dan ya untuk harga segini, memang menurut gue dia ini daya jual paling tinggi itu adalah di kolaborasinya dengan Attack on Titan ya. Karena secara fitur menurut gue dia cukup decent banget untuk di harga 500.000 pas ya. Jadi kalau misalnya kalian memang pecinta Attack on Titan banget, kalian pengen gamepadnya ada gambar Eren-nya kayak gini ya, sama Scout ini, nah mungkin kalian bakal suka sama si GX 450 ini gitu. Cuman balik lagi secara fungsi, secara fitur, semuanya works well, nggak ada masalah ya. Face buttonnya meskipun membran tapi cukup tactile, bumpernya oke-oke aja menurut gue, koneksi oke, terus gironya juga enak ya menurut gue. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, linknya udah gue taruh di bawah. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian beli di sana karena akan membantu channel ini juga. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Gue Luis dari Cranky Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.